Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, Chu Yuyuan tidak bisa melihat pasukan Li Heavenly Clan, yang berkumpul di sisi lain gerbang alam atas. Dan meskipun Chu Yuyuan, Ying Mingchao dan Zi Sunyi berdiri di dataran, tapi orang-orang dari klan surgawi Li hanya bisa melihat dataran, dan bukan Chu Yuyuan dan yang lainnya. Ternyata gambar yang ditunjukkan oleh gerbang alam atas itu hanya ada di sana, itu untuk memberi tahu kedua sisi di mana sisi lain gerbang realem atas terhubung. Dan itu tidak menunjukkan gambar siapapun di sisi lain. Pada saat itu, semakin banyak orang berkumpul di sisi Li Heavenly Clan. Bukan hanya generasi muda, tapi mayoritas dari mereka sebenarnya adalah orang-orang dari generasi yang lebih tua. Yang memimpin mereka adalah pria dan wanita, dan keduanya juga sudah tua. Keduanya sangat tua, saking tuanya sehingga semua gigi mereka telah lepas dari mulut mereka. Kulit mereka dipenuhi banyak lipatan, sehingga agak menakutkan untuk melihatnya. Tidak hanya mereka tidak dapat berdiri tegak, tetapi jumlah rambut di kepala mereka juga sangat jarang. Penampilan mereka sangat mirip dengan orang yang sekarat yang telah keluar dari kuburan mereka. Selain itu, mereka berdua memiliki aura yang sangat kuat. Aura mereka jauh lebih kuat dari Chu Yuyuan dan tetua agung klan surgawi Chu. Tuan dan Nyonya, ketua Lord Klan saat ini masih dalam pelatihan tertutup. Bagaimana kita menangani masalah ini? Tuan dan Nyonya, masalah ini menyangkut kelanjutan keberadaan klan Li surgawi kita. Tolong buat keputusan. Tiba-tiba saja orang-orang di belakang pria tua dan wanita tua itu berlutut seragam di tanah. Mereka bukan orang-orang dari generasi muda atau orang-orang dengan status biasa. Tapi sebaliknya, mereka semua adalah tetua klan surgawi Li. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan status. Namun pada saat itu, mereka sangat khawatir. Bahkan begitu khawatirnya, sehingga mereka mulai mempertanyakan kedua orang tua itu. Apa yang membuatmu gugup? Tidak peduli apapun itu, klan surgawi Li kami adalah salah satu dari 10 klan surgawi agung dari leluhur Martial Starfield. Ini hanyalah pembukaan gerbang alam atas, dan bagaimana mungkin kalian semua setakut itu? Sungguh memalukan. Wanita tua itu dengan dingin memarahi kerumunan di belakangnya. Teriakannya bahkan menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar. Setelah dimarahi oleh wanita tua itu, semua orang dari klan surgawi Li segera menutup mulut mereka. Ternyata klan surgawi Li masih tidak tahu, alam atas mana yang berada di sisi lain gerbang alam atas. Karena itulah, mereka juga khawatir bahwa sisi lain gerbang alam atas akan menjadi kekuatan yang lebih kuat daripada klan surgawi Li mereka. Jika itu terjadi, pembukaan gerbang alam atas akan sangat merugikan mereka. Pada saat itu, pria tua dan wanita tua itu memegang gulungan di tangan mereka. Berada di dalam gulungan itu adalah formasi. Mengikuti gerakan mata mereka, gulungan itu mulai berubah. Lambat laun, orang bisa tahu bahwa itu adalah peta. Tiba-tiba saja, pria tua itu meletakkan gulungan tersebut di tangannya, lalu memandang gerbang alam atas dan berkata, "Sudah ditentukan, itu adalah alam atas Ciliokosem besar yang diperintah oleh klan surgawi Chu," ucap wanita tua itu. Setelah itu, wanita tua itu juga meletakkan gulungannya dan berkata, "Memang benar, itu adalah alam atas Ciliokosem besar," ucapnya. Berbeda dari orang tua itu, ketika wanita tua itu menentukan sisi lain gerbang alam atas untuk menjadi alam atas Ciliokosem besar, sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman. Itu bukan sekadar senyuman santai, malahan sebaliknya, itu adalah senyum sukacita. Setelah mendengar apa yang dikatakan kedua tetua tertinggi mereka, semua orang dari klan surgawi Li terlepas dari apakah mereka tua atau muda, semuanya mengungkapkan ekspresi gembira. Mulut mereka berbunga-bunga dengan senyum yang sama seperti wanita tua itu. Alam atas Ciliokosem besar, itu sebenarnya alam atas Ciliokosem besar di nawa perintah klan surgawi Chu. Surga membantu kita, sungguh surga membantu kita. Surga ingin klan surgawi Li kita memperluas wilayah kita. Karena sangat senang, banyak orang mulai tertawa dan mulai membuat pernyataan arogan. Seolah-olah wilayah atas Ciliokosem besar sudah menjadi milik mereka. Pada saat itu, beberapa generasi muda klan Li surgawi bertanya,
Tuanku, dalam hal ini, kita tidak perlu memasuki gerbang alam atas dan mengubah formasi utama di dalam Kan, tanya mereka. Mereka ada 8 orang, 5 pria dan 3 wanita. Para lelaki semuanya memiliki penampilan yang mengesankan dan tampan. Adapun para wanita nih, mereka semua cantik. Adapun ranah mereka, mereka bahkan lebih luar biasa. Mereka semua berada di ranah abadi surgawi. Mereka telah berkumpul di sana untuk tujuan yang sama dengan Chu Feng. Jika ditentukan bahwa sisi lain dari gerbang alam atas adalah alam atas yang tidak cocok dengan klan surgawi mereka, maka mereka akan segera mengirimkan 8 orang dari generasi yang lebih muda, dan meminta mereka menemukan dan menghancurkan formasi utama gerbang alam atas. Sehingga memperlambat operasi gerbang alam atas, dan memberi mereka waktu untuk mempersiapkan invasi. Tapi sekarang setelah mereka menemukan sisi lain dari gerbang alam atas untuk menjadi kekuatan yang lebih rendah daripada klan surgawi mereka, maka generasi muda itu merasa bahwa tidak perlu bagi mereka untuk memasukinya. Kalian semua masih harus memasuki gerbang alam atas. Saat kami telah menemukan gerbang alam atas, itu juga dimungkinkan bagi klan surgawi untuk menemukan gerbang alam atas. Legenda mengenai gerbang alam atas tidak hanya diketahui oleh klan surgawi Li kita saja, tapi klan surgawi Chu juga tahu tentang hal itu. Jika mereka telah menentukan bahwa alam atas yang terhubung dengan alam atas Cilio Kosem besar mereka adalah klan Li Heavenly kita, maka mereka pasti akan mengirimkan generasi muda mereka untuk menghancurkan formasi utama, kata wanita tua Li Heavenly klan itu. Kalau begitu, Nyonya Agung, haruskah kita masuk sekarang? Generasi muda itu bertanya. Apakah ada kebutuhan untuk bertanya? Cepat, segera masuk, perintah si Nyonya Agung. Mendengar kata-kata itu, 8 orang dari generasi muda segera mempersiapkan diri untuk memasuki gerbang alam atas. Tunggu dulu. Namun tepat pada saat ini, pria tua itu melambaikan tangannya dan berkata, meskipun klan surgawi Chu dan klan surgawi Li kita tidak memiliki hubungan yang sangat ramah, tapi kita juga tidak memiliki konflik satu sama lain. Meskipun pembukaan gerbang alam atas menunjukkan bahwa klan surgawi Li kita ditakdirkan untuk menjadi tetangga dengan klan surgawi Chu, tapi itu tidak berarti bahwa kita harus merebut wilayah klan surgawi Chu dengan paksa. Jadi, kita harus membiarkan alam mengambil jalannya, ucap pria tua itu. Biarkan alam mengambil jalannya, seru si Nyonya Agung. Mendengar kata-kata itu, mulut wanita tua itu berubah bengkok dan berkata, apakah kita akan kehilangan kesempatan yang begitu besar? Kesempatan yang begitu besar, kesempatan besar macam apa yang kamu bicarakan? Pria tua itu bertanya. Itu secara alami akan menjadi kesempatan untuk menduduki alam atas Cilio Kosem besar, dan memperluas wilayah Li Heavenly Clan kami, kata wanita tua itu. Mengapa kita harus memperluas wilayah kita? Kami adalah 2 alam atas yang berbeda, dan 2 planet yang berbeda. Apa yang salah dengan kita masing-masing melakukan hal-hal kita sendiri? Haruskah kita benar-benar menentukan pemenang dan pecundang? Lelaki tua itu bertanya. Apakah kita masing-masing melakukan hal-hal kita sendiri? Cara berpikirmu itu benar-benar optimis. Izinkan aku bertanya, jika sisi lain dari gerbang alam atas bukanlah alam atas Cilio Kosem besar, tetapi sebaliknya suatu alam atas yang lebih kuat dari alam atas klan Li surgawi kita, apakah mereka bersedia membiarkan kita masing-masing melakukan hal kita sendiri? Apakah mereka mau membiarkan kita pergi? Wanita tua itu bertanya dengan keras. Apa yang orang lain akan lakukan adalah urusan mereka. Itu tidak berarti bahwa klan surgawi Li kita harus bertindak seperti yang lain, kata pria tua itu. Kamu benar-benar berhati lembut, ucap wanita tua itu dengan sangat tidak senang. Dia kemudian berpaling kepada 8 orang dari generasi muda itu. Untuk apa kalian semua berdiri di sana? Cepat masuk, ucap si wanita tua. Tepat setelah wanita tua itu mengucapkan kata-kata itu, pria tua itu berkata lagi. Tunggu dulu, sejak kapan orang tua ini mengizinkanmu semua untuk masuk? Ucap si pria tua. Pada saat itu, wanita tua itu menjadi sangat marah. Dia pun berteriak pada pria tua itu. Apa yang sebenarnya kamu coba lakukan? Bahkan jika generasi muda Chu Heavenly Clan akan memasukinya dan menghancurkan formasi utama, mereka hanya akan dapat memperlambat pembukaan gerbang alam atas, dan tidak akan bisa menutupnya. Dengan demikian, 2 alam atas yang saling terhubung tidak akan terhindarkan lagi. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Jadi menyuruh mereka masuk tidaklah diperlukan.
Selanjutnya, kita harus menunggu kepala klan Lord untuk memutuskan, apakah kita benar-benar akan berperang melawan alam atas Ciliocosm besar atau tidak. Kamu tidak memiliki wewenang untuk memutuskan masalah ini, kata lelaki tua itu. Jika kita kehilangan kesempatan untuk menyerbu alam atas Ciliocosm besar, apakah kamu mampu mengambil tanggung jawab? Wanita tua itu bertanya. Orang tua ini akan bertanggung jawab, kata pria tua itu. Omong kosong, kamu tidak mampu mengambil tanggung jawab. Wanita tua itu benar-benar mengutuknya dengan keras. Tampaknya, dia benar-benar marah oleh lelaki tua itu. Kemudian, dia melihat ke 8 orang dari generasi yang lebih muda lagi dan berkata, "Aku sudah mengatakannya, masuk ke sana dan mencegah generasi muda Chu Heavenly Clan dari menghancurkan formasi utama gerbang alam atas." "Apakah kamu semua tuli atau apa?" teriak si wanita tua. Pada saat itu, 8 orang dari generasi yang lebih muda memandang ke arah 2 orang tua itu, dan mengungkapkan ekspresi sulit di wajah mereka. Karena bagaimanapun, baik wanita tua dan pria tua itu adalah tetua tertinggi klan surgawi Li mereka. Mereka berdua adalah orang-orang yang mereka tidak ingin singgung. Jangan sampai kita mempersulit anak-anak. Karena kami tidak dapat membuat keputusan tentang masalah ini, mari kita minta semua tetua memberikan suara untuk keputusan tersebut. Mereka yang setuju untuk memasuki gerbang alam atas, silahkan akan melangkah maju. Keputusan akan diambil dengan suara terbanyak. Lelaki tua itu tampaknya tidak ingin menempatkan ke-8 generasi muda itu dalam situasi yang sulit, dan dengan demikian mengambil keputusan seperti itu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, 90% dari para tetua yang berlutut di belakang wanita tua itu, mereka benar-benar melangkah maju. Ternyata hanya 10% dari tetua merasa bahwa mereka tidak boleh memasuki gerbang alam atas. Hahaha, apalagi yang harus kamu katakan sekarang? Melihat ini, wanita tua itu segera gembira. Adapun pria tua itu, dia mengungkapkan ekspresi tidak senang. Menghela nafas tanpa daya, dan dia berkata, "Kalian semua, kalian benar-benar bodoh," gumam si pria tua. "Nyonya Agung, jika kita ingin bertemu generasi muda Chu Heavenly Clan, bagaimana kita akan menanganinya?" Pada saat itu, pria dengan kekuatan terkuat di antara 8 orang dari generasi muda berbalik untuk bertanya pada wanita tua itu. "Pertempuran sudah dekat, tidak perlu bersikap lunak. Jika kamu ingin menemui generasi muda klan surgawi, bunuh saja mereka," kata wanita tua itu. "Jangan," kata pria tua itu. "Ikuti perintahku." Wanita tua itu berteriak. "Siap nyonya." 8 orang dari generasi yang lebih muda menggenggam tangan mereka sambil menjawab bersamaan. Setelah para tetua itu membuat pendapat mereka tentang masalah ini menjadi jelas, 8 orang dari generasi muda itu secara sepihak memutuskan untuk mendengarkan perintah wanita tua itu, ketika dihadapkan dengan keputusan antara perintah dari 2 tetua agung. Kalian semua bodoh." Melihat ini, pria tua itu menjadi sangat tidak senang. 8 orang dari generasi muda tidak ragu-ragu lagi. Satu demi satu, mereka melompat ke udara dan terbang menuju gerbang alam atas. "Jika kalian semua harus menghadapi generasi muda klan Heavenly Chu, mengalahkan mereka saja sudah cukup. Jangan bunuh mereka." Tepat pada saat itu, suara wanita tiba-tiba terdengar dari dekat. Melihat ke arah suara itu, orang banyak segera melihat bahwa seorang wanita berdiri di dekatnya. Wanita itu mengenakan rok merah panjang, dan dia memiliki rambut hitam panjang. Rambutnya begitu panjang hingga mencapai ujung roknya, dan berkibar di udara bersama dengan roknya. Wanita itu sangat cantik. Di hadapannya, semua keindahan lain yang hadir kehilangan kemegahan mereka. Jika seseorang memperhatikan, orang akan memperhatikan bahwa penampilan wanita ini mirip dengan Li Yue'er. "Li Ruochu, siapa kamu untuk berani-beraninya melarang perintahku?" Melihat wanita itu berdiri di udara, wanita tua itu berbicara dengan cara yang sangat tidak menyenangkan. Ternyata wanita itu adalah kakak perempuan Li Yue'er, Li Ruochu. "Senior, junior ini tidak akan berani menentang perintahmu. Hanya saja, aku ingin mendorong kamu untuk mempertimbangkannya kembali. Meskipun 2 alam atas akan terhubung segera, tapi masih belum pasti apakah kita akan menjadi teman atau musuh dengan klan surgawi Chu. Jika kamu memutuskan untuk membuat generasi muda klan kita membunuh generasi muda klan Heavenly Chu sejak awal, bukankah itu menunjukkan kepada mereka bahwa kita bertekad untuk berperang melawan klan surgawi Chu mereka?" kata Li Ruochu. "Jadi bagaimana jika kita berperang melawan mereka?
Bagaimana mungkin klan surgawi Li kita takut pada klan surgawi Chu mereka? Wanita tua itu berbicara dengan jijik. Senior, bagaimana kamu bisa begitu yakin bahwa Li Heavenly Clan kami akan mampu mengalahkan Chu Heavenly Clan? Tidak perlu menyebutkan faktanya bahwa Chu Hanxian telah menghilang begitu saja, tetapi masih belum ditentukan apakah dia telah meninggal atau tidak. Selain itu, Chu Xuanyuan masih hidup bukan, kata Li Ruochu. Begitu Li Ruochu mengucapkan kata-kata itu, ekspresi generasi muda klan surgawi Li tetap tidak berubah. Namun para tetua yang hadir segera mengungkapkan ketakutan di wajah mereka. Chu Hanxian dan Chu Xuanyuan tidak hanya terkenal di alam atas Cilio Kosem besar, tapi mereka juga terkenal karena kekuatan mereka di seluruh leluhur martial Starfield. Pada saat itu, pria tua itu menambahkan, sebenarnya, apa yang orang tua ini khawatirkan adalah kedua orang itu, ucap pria tua itu. Bagaimana mungkin kalian semua takut pada orang yang telah mati selama bertahun-tahun, dan beberapa sampah yang telah dikeluarkan dan dipenjara oleh klan surgawi Chu? Wanita tua itu berbicara dengan jijik. Senior, junior ini sudah mengingatkan kalian semua. Adapun keputusan apa yang harus dilakukan, kamu masih memiliki keputusan akhir. Li Ruochu berbicara dengan senyum ringan di wajahnya. Mendengar kata-kata itu, wanita tua itu mengungkapkan ekspresi yang sangat tidak senang. Namun pada akhirnya, dia melambaikan lengan bajunya dan berkata, lupakan saja, jika kamu semua harus menghadapi generasi muda klan surgawi Chu, mengalahkan mereka saja sudah cukup. Mereka bisa kembali dan melaporkan kepada klan surgawi Chu mereka, bahwa mereka tidak dapat menandingi klan surgawi Li kita, ucap si Nyonya Agung. Siap Nyonya, 8 orang dari generasi muda menjawab serempak. Kemudian, mereka terus terbang menuju gerbang alam atas. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.